berada, saat ini kita bersama-sama akan mengikuti ibadah Komisi Anak Gracia bersama-sama dengan Joy. Halo semuanya. Bersama dengan Dona. Halo. Bersama dengan Mia. Halo, selamat pagi. Dan gak ketinggalan dengan Jack. Hai, selamat pagi. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena tak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Juni. Wah, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa di tengah-tengah masa pandemi. Oleh sebab itu, mari kita saling sapa yuk dengan teman-teman yang lain. Meskipun kita terbatas, tidak bisa bertatap muka, kita mau menyapa teman-teman dengan menaikkan pujian. Halo, halo kawanku semua. Bangkit berdiri semuanya. Halo kawanku semua, selamat datang ke Komisi Anak Gracia. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya, baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan, keluar ke Tuhan. Lagi ya. Halo halo kawanku semua, selamat datang ke Komisi Anak Gracia. Kami senang menyambut gembira, paman kita bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan, keluar ke Tuhan. Oke, masih dalam berdiri, kita mau masuk dalam doa pembukaan. Mari anak-anak kita tundukkan kepala, tutup matanya ya supaya tidak terganggu. Kita lipat tangan, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur. Engkau Allah yang membuat kami bangga, karena kami punya Allah seperti Engkau yang terus mengasihi kami, memelihara, menjaga, menyertai kami sampai saat ini. Terima kasih karena saat ini kami masih beroleh kesempatan untuk beribadah. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya kami semua bisa menyiapkan hati kami, tubuh kami, pikiran kami untuk memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan untuk kami lakukan dalam setiap hari. Berkati untuk setiap pelayan-Mu, supaya dengan kuasa Roh Kudus kami melayani, menjadi berkat bagi anak-anak, bahkan juga memuliakan nama Tuhan. Jalannya ibadah dari awal hingga akhir, kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala campur tangan si jahat kami patahkan dan hancurkan di dalam nama Yesus. Kami terus mendoakan untuk teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit, supaya Tuhan yang akan memberikan sukacita dalam hatinya untuk bisa mengalami kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Sekarang kita melanjutkan pujian kita ya. Siapa di sini yang pernah naik gunung? Jack, aku pernah. Pernah? Jack ke gunung apa, Jack? Ke gunung yang di Jawa Timur itu loh. Panderman, Jack, Panderman. Panderman sama Wah. gunung yang satunya, Yang Gunung ada- Bromo. Yang ada apa? Orang naik itu ya, Jack ya? Yang naik terbang-terbang itu ya, Jack ya? Naik para layang ya? Ya, Paralayang, di Paralayang. Bagus sekali lah tuh, di Batu ya, Jack ya? Ya, Wah. Bustian, Jack Ya, pernah ya. naik ke Gunung Bromo. Oh, hebat loh, Jack.
kecil-kecil sudah pernah naik Gunung Bromo. Tapi setelah itu kakinya Jack pegel banget. Iya, berarti harus olahraga lebih banyak ya Jack. Ya. Sekarang Joy, tadi pernah naik gunung apa Joy? Joy pernah ke Gunung Merapi situ loh Bu. Yang Kudus ya? Muria. Itu Muria kalau Kudus. Betul. Merapi Bukan yang ngecek. di daerah. Kalau Merapi sekarang dalam kondisi Iya, waspada Iya, ya. tapi waktu Joy itu zaman dulu, zaman dulu. Pujian, Ya, tapi, ya. tapi Joy waktu naik gunung digendong sama papanya. Iya kan masih kecil pasti kan Joy ya. Iya, tapi Oh, Jack Iya sendiri sih, loh. digendongnya juga naik mobil. Kalau enggak mobilnya nggak bisa naik apa? Naik kuda. Tapi kalau nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada kuda, biasanya kita naik gunung dengan cara gimana tuh? Mendaki. Sekarang kita mau naikkan pujian bahwa dimanapun kita berada, mendaki gunung, menyelam ke dalam lautan, Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita. Ya kita pujikan ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki-daki Gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di duka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. karena Engkaulah Yesusku. Silakan duduk anak-anak. Wah, senang sekali ya punya Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Jadi saat suka dia ada, saat duka pun dia Ada. Puji Tuhan ya. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan pujian kita akan mendengarkan pengumuman. Coba telinganya disiapkan. Ya, duduk yang tenang. Pengumuman yang pertama. Mari kita tetap giat untuk memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Salah satu caranya adalah memberikan persembahan. Terima kasih untuk teman-teman yang dengan setia sampai sekarang memberikan persembahan. Untuk yang belum, ayo dengan semangat memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan memasukkan persembahan teman-teman di amplop dengan bertuliskan untuk Komisi Anak Gracia. Dimasukkan ke depan TU gereja, itu ada kotak-kotak tuh.
masukin aja ya amplopnya ke situ. Terus kalau misalnya mau simple, nggak perlu repot kemana-mana nih karena masa pandemi, teman-teman atau orang tua dari anak-anak yang terkasih bisa memasukkan persembahan lewat akun rekening yang ada di layar masing-masing. Terima kasih untuk persembahan dari anak-anak semua. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua, tadi ya kita sudah bilang bahwa kita memasuki bulan Juni. Berarti Spirit Junior kita ada seri yang terbaru lah teman-teman. Yuk segera diambil Spirit Juniornya dan aktivitasnya di Toko Sari Utami pada hari dan jam kerja. Rugi ya teman-teman kalau nggak diambil ya. Rugi banget. Banyak cerita yang seru-seru, aktivitas yang oke punya. Itu semua akan memberkati pertumbuhan iman kita. Oke, terima kasih. Ya, Masih ada satu. iya. Jelajah kitab. Iya betul Bu Sian. Itu loh Bu Sian. Buku jelajah Alkitab. Iya, terima kasih teman-teman sudah diingatkan. Hai, yang sudah pesan buku jelajah segera diambil ya. Dengan membayar sudah dikasih tahu oleh guru-guru pendamping ya. Ada nominal yang harus diserahkan. Teman-teman yang sudah memesan, mari kita bertanggung jawab untuk mengambil dan membayar. Terima kasih untuk perhatian teman-teman anak-anak yang hebat. Oke, kita melanjutkan pujian kita. Kita mau pakai seluruh anggota tangan, tubuh kita, kaki kita untuk memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau goyang-goyang nih. Kita mau pujikan tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Yuk bangkit berdiri lagi yuk. Kepalanya ke depan, kepalanya jadi berat nih. Oke, silakan duduk teman-teman. Ya, sekarang kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh tubuh kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita siapkan diri kita dengan bersama-sama menaikkan pujian. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat
menyampaikan firman Tuhan. 1, 2, 3. Silakan. Shalom, anak-anak KAG. Apa kabar? Semua sehat, diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Alkitabnya apa sudah disiapkan? Sudah? Wah, luar biasa anak-anak KAG. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Kita datang kepada Tuhan, lipat tangannya, terus matanya ditutup. Kita berdoa ya, Buhar berdoa dan anak-anak menirukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh memuji nama Tuhan, dan saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami bisa duduk dengan baik, mendengarkan cerita dari Buhar. Dan kami berdoa, biarlah firman-Mu dengan jelas sampai kepada kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati Buhar yang akan mengajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, luar biasa. Anak-anak semangat ya untuk dengar firman Tuhan ya. Semua udah siap? Coba Buhar mau lihat. Anak-anak udah siap untuk dengar firman Tuhan? Coba angkat tangan. Wah, luar biasa ya. Anak-anak semua angkat tangan, siap dengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini dikasih judul Kelahiran Ishak, Anak Perjanjian. Kelahiran Ishak, anak perjanjian. Dan kita akan baca dalam Alkitab kita Kejadian 21. Kejadian itu Alkitab kita yang pertama kali itu Kejadian ya. Kejadian 21, pasalnya yang gede. Tulisannya 21 ayat 1 sampai 7. Ayo Alkitabnya dibuka. Anak-anak hebat, semangat, Alkitabnya dibuka, dicari. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Dan anak-anak yang belum ketemu bisa membaca, ada di layar ya. Bisa membaca bersama-sama dengan Buhar, ada tertulis di layar. Oke, kita akan baca bersama-sama ya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2 sekarang. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ayat 3 sekarang. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Ayat 4. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ayat 7. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Luar biasa. Sekali lagi tema kita hari ini adalah kelahiran Ishak, anak perjanjian. Anak-anak masih ingat nggak? Waktu bulan lalu Buhar cerita. Ceritanya Abram
dan Sarai karena sudah tua menunggu anak yang dijanjikan Tuhan tidak kunjung datang. Lalu apa yang dilakukan Sarai? Dia mengambil pembantunya atau budaknya, siapa namanya? Hagar. Nah, kemudian Hagar dikasihkan kepada Abram supaya Hagar ini bisa melahirkan anak. Akhirnya Hagar melahirkan anak. Siapa namanya? Ismail. Nah, dan Buhar bilang bahwa Abram dan Sarai, ya istrinya Abram, tidak sabar akan janji Tuhan. Tidak sabar akan janji Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan sudah berjanji kepada Abram dan Sarai kalau Tuhan akan memberikan keturunan. Tuhan akan memberikan anak. Coba kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan sudah berjanji kepada Abram dan Sarai kalau Tuhan akan membuat Abram dan Sarai menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar artinya berarti Abram dan Sarai akan punya anak. Iya. Lalu kalau kita membaca di dalam Kejadian 13 ayat 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah, banyaknya, banyak sekali. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Ya, Tuhan sudah berjanji kalau Abram dan Sarai akan menjadi bangsa yang besar. Jumlahnya seperti debu tanah. Siapa yang bisa menghitung debu? Gak ada. Artinya banyak sekali. Tetapi Abram dan Sarai kurang sabar, ya kan? Pada waktu itu kemudian mengambil Hagar dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Ismail. Hah? Itu suara apa? Bayi siapa yang menangis? Adanya siapa? Oh, tidak. Itu adalah suaranya daripada Ishak, anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abram dan Sarai. Nah, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 17, Abram dan Sarai namanya bukan lagi Abram, tetapi Abraham. Karena dia akan menjadi bapak. Dia akan punya keturunan. Keturunan dari Sarai. Dan Sarai namanya bukan lagi Sarai, tetapi apa? Sarah. Nah, kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 17. Nah, hari ini betul. Ya, Tuhan menepati janjinya. Tadi kita dengar suaranya menangis. Ishak lahir. Ishak lahir. Abraham berumur berapa tahun tadi? 100 tahun. Berarti Sarah sudah tua. Sarah usia 90 tahun. Waduh, kalau usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, itu berarti sudah nenek-nenek dan kakek-kakek. Ya, sudah mengkong itu. Itu coba lihat wajahnya, sudah keriput. Ya, semua badannya sudah keriput karena sudah tua. Nah,
Tetapi kita perlu tahu anak-anak, kalau Tuhan itu berjanji, sampai kapanpun Tuhan tidak pernah tidak setia akan janjinya. Pasti akan digenapi. Nah, betul kan? Meskipun Abraham sudah tua, 100 tahun kok. Sudah kakek-kakek kok. Sarah 90 tahun, sudah nenek-nenek. Gimana mau melahirkan? Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan akan selalu apa yang dikatakan pasti digenapi. Ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita percaya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kok bisa, Tuhan? Nah itu. Kok bisa? Usia 100 tahun. Istrinya 90 tahun melahirkan. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berjanji, Dia akan selalu menepati. Dia akan setia. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sudah tua, tapi kalau Tuhan berkehendak akan jadi. Nah. Pelajaran ini perlu kita harus mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, Dia tepati. Saya mau bertanya kepada anak-anak. Kalau anak-anak berjanji, ditepati enggak? Bilang, ya Mah, nanti sebentar lagi saya belajar. Anak-anak belajar betul enggak? Atau pegang HP terus main game. Mama bilang, ayo belajar. Ya nanti. Terus setelah nanti, ngantuk. Gak jadi belajar. Ya, mana janjinya katanya nanti. Nah, itu kan. Jadi kalau bilang iya, harus dilakukan. Kita kan anak-anak Tuhan. Siapa yang jadi anak Tuhan? Semua kita yang sudah percaya Tuhan Yesus adalah anaknya Tuhan. Jadi pada waktu saya berjanji, saya harus ingat. Tuhan itu berjanji lama sekali. Pada waktu itu masih muda. Ya, Abraham dan Sarah. Tetapi, ya, janjinya itu harus menunggu lama. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Ya, Tuhan tidak akan pernah lupa akan janjinya. Dan kita juga harus belajar jangan sampai kita gampang berjanji, ya, tapi juga gampang melupakan. Nah, anak Tuhan tidak boleh begitu. Kalau kita berjanji, janji sama mama, saya mau menjadi anak yang taat, saya mau menjadi anak yang rajin belajar. Nah, harus ditepati. Ya, harus ditepati. Bu Har, aku juga mau rajin berdoa. Bangun tidur aku mau berdoa. Anak-anak bangun tidur tadi pagi berdoa enggak? Berdoa ya? Wah, luar biasa. Bu Har, juga aku janji mau baca firman Tuhan. Rajin setiap hari saya baca firman Tuhan. Ayo, siapa yang tiap hari baca firman Tuhan? Nah, itu baru anak hebat. Ya, tiap hari baca firman Tuhan supaya menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Kalau berjanji harus ditepati. Mau rajin berdoa, mau rajin baca firman Tuhan, mau rajin belajar. Nah, itu baru anak Tuhan yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, anak-anak. Biarpun Abraham dan Sarah sudah umur
nenek-nenek dan kakek-kakek. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Abraham sudah tua, tapi bisa istrinya melahirkan Ishak. Kekuatan dari mana? Dari Tuhan. Anak-anak, oleh sebab itu kita percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah khawatir dan takut. Karena kesulitan yang kita alami, sesuatu yang tidak mustahil, sesuatu yang mustahil, ya, tidak mungkin itu secara manusia bisa, nggak bisa. Tuhan bisa lakukan. Anak-anak punya masalah? Iya Bu Har, kalau saya belajar itu sulit sekali, nempel di sini. Saya sudah baca. Nanti hari Senin mulai ulangan ya, untuk kenaikan kelas ya, anak SD ya. Belajar, tapi nggak ada yang cepat nempel di sini Bu Har. Caranya gimana coba? Jangan kemudian tidak mau belajar. Aku belajar juga nggak ada yang nempel di sini Bu Har. Gampang lupa. Oh, anak-anak berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya. Nanti hari Senin mulai tes. Waktu saya membaca pelajaran-pelajaran, saya bisa ingat di sini Tuhan. Tidak gampang lupa Tuhan. Dan saya berjanji akan terus belajar Tuhan. Berkati Tuhan. Supaya pada waktu ulangan saya bisa mengerjakan yang sulit, tapi bisa menjawab dengan benar. Itu siapa yang kerjakan? Tuhan. Tuhan bisa membuka pikiran kita, sehingga kita bisa mengingat apa yang tadi kita pelajari. Pada waktu ada pertanyaan, ingat, aku sudah baca ini. Tinggal nulis. Sehingga anak-anak nanti akan naik kelas semua. Nilainya bagus-bagus. Menjadi anak yang pintar. Tapi jangan lupa, anak-anak harus taat kepada Tuhan. Menunggu jawaban yang datang dari Tuhan. Bukan, aku tolong dong. Ini lo nomor 5, aku gak bisa. Itu gak boleh. Itu namanya mencontek. Buat aku gak mencontek dari bukuku kok. Ya, tapi bertanya itu sama juga. Ya, bertanya sama teman itu juga nggak boleh. Itu namanya kerjasama. Kalau pas ulangan dia tidak boleh kerjasama. Begitu kan? Harus kerjakan sendiri kan? Iya, Tuhan bisa lakukan itu. Tuhan bisa membukakan pikiran anak-anak untuk bisa mengisi. Caranya adalah belajar dan berdoa. Supaya Tuhan yang memampukan anak-anak untuk bisa mengerjakan tes dengan benar. Dan akhirnya memperoleh nilai yang baik. Jangan sebaliknya. Tes kok main game terus. Aduh, ya nantinya nggak bisa jawab dong. Kan Tuhan Maha Kuasa Bu Har. Bisa menolong saya. Oh salah itu. Nggak boleh begitu. Jangan mengandalkan Tuhan tapi anak-anak tidak mau belajar. Enggak, harus ada kerjasama yang baik. Anak-anak belajar, Tuhan memberkati. Ya, harusnya Sarah dan Abraham sabar. Pasti Tuhan akan memberkati. Betul, Ishak lahir. Anak yang dijanjikan Tuhan. Tuhan itu suka memberkati anak-anaknya. Ya, Tuhan itu suka memberkati anak-anaknya yang taat kepada Tuhan. Nah, Tuhan juga sudah memberkati Abraham dan Sarah dengan kelahiran Ishak, anaknya, sebagai anak perjanjian. Apa sih Bu Har artinya anak perjanjian? Anak yang dijanjikan oleh Tuhan, yang nantinya dari keturunan Ishak ini, bukan keturunan Ismail, bukan, tapi keturunan Ishak yang dijanjikan oleh Tuhan. Sampailah kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi dari keturunan Ishak ini,
nanti sampailah kepada Yusuf, bapaknya Tuhan Yesus. Ya. Jadi sudah direncanakan oleh Tuhan bahwa melalui Ishak ini akan diberkati oleh Tuhan. Dan melalui Ishak ini kemudian ada Yusuf ya bapaknya Tuhan Yesus. Kemudian lahirlah juru selamat Tuhan kita yang menyelamatkan dunia. Janji itu ditepati oleh Tuhan. Dan Tuhan suka memberkati orang-orang yang taat, orang-orang yang setia kepada janji-janji Tuhan. Jadi anak-anak yang saya kasih dalam nama Tuhan, jadi jangan sampai kita merasa Tuhan itu enggak memberkati aku, Tuhan. Aku sudah berdoa lama. Iya, dulunya juga Abraham sama Sarah itu berdoa lama tapi enggak dikasih-kasih sama Tuhan. Ya harus berdoa terus, ya kan? Harus sabar berdoa terus. Tuhan pasti akan memberkati. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang pintar. Ya, anak-anak akan terus dipakai oleh Tuhan. Di sekolah, dimanapun kita berada, Tuhan tuh suka memberkati kita. Asal anak-anak suka taat dan setia kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan bahwa Tuhan itu suka memberkati anak-anaknya yang taat dan setia kepada Tuhan. Jadi pada pagi hari ini ada 3 pelajaran. Melalui kelahiran Ishak anak perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa kita punya Allah yang setia. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti akan tepati. Dan bagi Tuhan tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Abraham dan Sarah sudah tua, tetapi bisa melahirkan anak Sarah. Apa yang menjadi kesulitan anak-anak? Mungkin ada yang sakit dan tidak sembuh-sembuh. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati anak-anak. Tuhan itu suka memberkati anak-anaknya yang terus berdoa dan minta kepada Tuhan dengan setia. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia kepada Tuhan, menunggu akan janji Tuhan. Tuhan suka memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangan dan matanya ditutup. Tuhan Yesus yang di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan tidak pernah kewalahan untuk menolong, memberkati kami anak-anak-Mu. Dan Tuhan suka memberkati kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Dan kami sudah memuji nama Tuhan. Biar pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa. Nanti mulai hari Senin kami akan tes. Tolong Tuhan, kami mau belajar dengan baik. Tolong Tuhan, supaya apa yang kami pelajari kami bisa mengingat dengan baik. Sehingga pada saat mengerjakan tes nanti mulai hari Senin, kami bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru kami dengan benar. Sehingga kami bisa memperoleh nilai yang baik. Sehingga kami semua bisa naik kelas. Menjadi anak-anak yang pintar, berguna bagi bangsa dan negara, dan juga bagi Tuhan. Berkati Tuhan, beri kami sehat. Biar kami bisa menyelesaikan tes dari awal sampai akhir. Dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami. Tuhan memberkati dan menolong kami. Supaya kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat juga kepada orang tua kami. Mengasihi keluarga kami. Mengasihi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan.
Pada akhirnya anak-anakku yang saya kasih dalam nama Tuhan, mari kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Tetapi sebelumnya mari kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tes. Semoga menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan. Amin.